Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back. Today I'm gonna explain to you all about the present continuous tense. Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kejadian, perbuatan, atau pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang sedang terjadi pada waktu sekarang atau pada waktu bicara. Kita masuk kepada contoh rumus. Present continuous tense itu hanya memiliki satu pola rumus saja, yaitu pola verbal. Tidak ada pola kalimat nominal di dalam present continuous tense ya. Jadi tenses yang mengandung continuous itu hanya memiliki satu pola rumus saja, yaitu pola rumus verbal ya. Baik itu simple past tense maupun present continuous tense maupun present perfect continuous, future continuous atau tenses yang mengandung continuous itu tidak memiliki kalimat nominal di dalam penggunaannya. Jadi hanya menggunakan pola kalimat verbal ya. Di sini rumus verbal yaitu terdiri dari subjek, kemudian ditambah to be, is, atau am atau are, tergantung subjeknya, kemudian ditambah verb one, dan kemudian ditambah ing, ya. Dan kemudian terakhir itu ditambah objek. Ini kalimat positif ya. Di sini pada tabel di sini kalian bisa lihat susunannya pada kalimat positif itu seperti apa, negatif seperti apa, interrogatif maupun negatif interrogatif itu susunannya seperti apa. Oke, setelah dilihat di sini, kita masuk pada tanda waktu atau time signal yang biasa digunakan dalam present continuous tense. Bisa now, sekarang, right now, saat ini, today, hari ini, soon, segera, at present, pada saat ini, tonight, malam ini, this afternoon, siang ini, this morning, pagi ini. Atau contoh-contoh time signal lainnya yang bisa kalian dapatkan dari sumber-sumber yang ada di internet maupun pada buku lainnya ya. Nah, kita masuk contoh kalimat. Pada kalimat positif, I am writing the letter now. Yang artinya saya sedang menulis surat sekarang. Nah, ini pada kalimat ini, yang mana pada kejadian saat itu, dia sedang menulis. Sedang melakukan aktivitas menulis surat. Jadi, pada saat itu, dia menyatakan I am writing the letter now. Saya sedang menulis surat sekarang. Misalnya, temannya menanyakan, "What are you doing now?" Apa yang sedang kamu lakukan? Kemudian temannya tadi menjawab, "I am writing the letter now." Saya sedang menulis surat sekarang. Jadi, eh, ibaratnya kejadiannya seperti itu ya. Kita identifikasi di sini, I am writing the letter now. I itu sebagai subjek, kemudian ditambah to be yaitu am. To be I itu menggunakan am. Kemudian writing, yang mana kata aslinya itu adalah write. Kemudian ditambah ing jadinya writing. Verb one ditambah dengan ing. Kemudian the letter now. The letter now yaitu sebagai subjek di sini. Kita masuk pada kalimat negatif, I am not writing the letter now. Saya tidak sedang menulis surat sekarang. Contohnya, are you writing the letter now? Misalnya temannya bertanya, are you writing the letter now? Apakah kamu sedang menulis surat sekarang? Kemudian temannya tadi menjawab, I am not writing the letter now. Saya tidak sedang menulis surat sekarang. Misal contoh seperti itu ya. Di sini kita identifikasi pada rumus kalimat negatif. I itu sebagai subjek, kemudian ditambah to be am, kemudian ditambah dengan not. Nah, jadi not itu ditambahkan setelah to be ya, pada kalimat negatif, kemudian diikuti dengan verb one ditambah ing, yaitu writing. Dan kemudian terakhir diikuti dengan objek, the letter now. Nah, adapun pada kalimat interrogatif, M itu diletakkan di muka atau di awal, kemudian diikuti oleh subjek I, kemudian verb one ditambah ing, yaitu writing. Kemudian objek, the letter now. Am I writing the letter now? Apakah saya sedang menulis surat sekarang? Pada kalimat negatif interrogatif, am I not writing the letter now? Nah, pada kalimat negatif interrogatif ini, not itu ditambahkan setelah subjek I ya. To be am diletakkan di awal, kemudian diikuti subjek, kemudian ditambah not, kemudian ditambah verb one in yaitu writing,
Dan yang terakhir itu objek the letter now. Am I not writing the letter now? Apakah saya sedang tidak menulis surat sekarang? Misalnya contoh seperti itu ya. Kita masuk contoh ke kalimat selanjutnya. Pada kalimat positif di sini we are playing football right now. Yang artinya kami sedang bermain sepak bola saat ini. Kita identifikasi we itu sebagai subjek. Nah, to be we itu menggunakan to be are. Di sini ya. We are. Kemudian diikuti oleh verb one ditambah ing yaitu playing. Yang mana kata aslinya itu yaitu play ya. Ditambah ing jadinya pengucapannya playing. Kemudian diikuti oleh objek football right now. Nah, right now di sini dapat kita identifikasi sebagai time signal atau tanda waktu ya, yang sering digunakan pada kalimat present continuous tense. Tanda-tanda waktu biasanya seperti contoh yang ada di sini, time signal sini, right now. Untuk kalimat negatif, we are not playing football right now. Kami sedang tidak bermain sepak bola saat ini. Untuk kalimat interrogatif, are-nya diletakkan di muka. Are we playing football right now? Apakah kami sedang bermain sepak bola saat ini? Kalimat negatif interrogatif atau kalimat negatif tanda tanya. Are we not playing football right now? Apakah kami tidak sedang bermain sepak bola saat ini? Itu ya. Masuk contoh kalimat selanjutnya. Pada kalimat positif, she is washing her clothes. She is washing her clothes. Yang artinya dia sedang mencuci pakaiannya. She di sini yaitu sebagai subjek, kemudian diikuti oleh to be, yang mana she itu menggunakan to be is. Kemudian washing, yaitu verb one ditambah dengan ing, yang mana aslinya yaitu wash ya. Kalau tidak ditambah ing, dia itu hanya wash. Tapi ditambah dengan ing, jadi penyebutannya washing. Kemudian her clothes itu sebagai objek. Pada kalimat negatif, she is not, tinggal ditambahin not, she is not washing her clothes. Dia tidak sedang mencuci pakaiannya. Bisa dilihat pada contoh rumusnya sebelah kanan. Begitu pula kalimat negatif interrogatif dapat dilihat rumusnya sebelah kanan. Nah, di sini is diletakkan di muka. Is she washing her clothes? Apakah dia sedang mencuci pakaiannya? Dan yang terakhir pada kalimat negatif interrogatif, is she not washing her clothes? Apakah dia tidak sedang mencuci pakaiannya? Seperti itu ya. Dan masuk lagi pada contoh kalimat yang terakhir. Kalimat positif di sini, Lucy is cooking rice. Nah, di sini tidak mengandung time signal ya. Jadi present continuous itu tidak semerta-merta tidak harus menggunakan time signal. Namun dia itu menjelaskan suatu kejadian, yang penting dia itu menjelaskan suatu kejadian yang sedang berlangsung pada saat itu, yang sedang terjadi atau yang sedang dilakukan oleh subjek tersebut. Nah, di sini Lucy is cooking rice. Lucy sebagai subjek, is itu sebagai to be-nya, karena Lucy ini diidentifikasi sebagai seorang perempuan, jadi dia itu bisa disebut sebagai she, ya, she. Jadi dia adalah perempuan. Namun di sini kita menggunakan nama Lucy, menggunakan to be is, Lucy is, kemudian cook, verb one cook ditambah dengan ing. Jadi verb one ditambah ing itu jadinya cooking. Nah, kemudian diikuti oleh objek yaitu rice. Lucy is cooking rice. Lucy sedang memasak nasi. Pada kalimat negatif, Lucy is not cooking rice. Lucy tidak sedang memasak nasi. Pada kalimat negatif, pada kalimat interrogatif, is diletakkan di muka. Is Lucy cooking rice? Nah, pada kalimat negatif interrogatif, is Lucy not cooking rice? Seharusnya not di sini ya. Saya lupa menaruhnya. Is Lucy not cooking rice? Seperti ini ya, contoh pembentukan pola rumusnya seperti ini. Apakah Lucy tidak sedang memasak nasi? Nah, sekarang kita masuk penggunaan present continuous tense itu. Biasanya itu digunakan pada kejadian seperti apa saja.
Yang pertama itu dipergunakan untuk menyatakan suatu kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung. Jelas seperti contoh yang saya sebutkan tadi ya. Di sini saya sertakan lagi contohnya, My father is reading a magazine. Ayahku sedang membaca sebuah majalah. Misal ada seseorang menanyakan, What is your father doing? Apa yang ayahmu sedang lakukan? Kemudian anaknya menjawab, My father is reading a magazine. Ayahku sedang membaca sebuah majalah. Contoh yang kedua di sini, she is sweeping the floor. Dia sedang menyapu lantai itu. Kemudian, present continuous tense ini juga dipergunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau perbuatan yang bersifat sementara. Misal contohnya, she is waiting me because I will meet her. Dia sedang menungguku. Dia sedang menunggu aku sebab aku akan menemuinya. Contoh yang kedua, I am listening the radio before she come. Aku mendengarkan radio sebelum dia datang. Nah, tense ini juga dapat dipergunakan untuk menyatakan suatu perbuatan atau kejadian yang sedang berlangsung pada waktu yang akan datang. Bisa ya, present continuous tense ini bisa digunakan untuk sesuatu yang akan datang. Misal contoh, I'm meeting you again tomorrow. Aku akan menemuimu besok lagi. Contoh yang kedua, he is coming here tonight. Dia akan datang kemari nanti malam. Kenapa dia bisa digunakan? Karena pada waktu kejadian itu, misal di contoh ini, he is coming here tonight. Dia ini bisa dikatakan sedang melakukan perjalanan ke sana malam ini. Misal dia itu sedang di atas bus, sedang melakukan perjalanan untuk datang kemari, seperti itu ya. Jadi dia akan datang kemari nanti malam. Sedang melakukan perjalanan lah, seperti itu. Sedang OTW lah, ibaratnya bahasa kita itu bisa disebut sebagai OTW. He is OTW here tonight gitu. He is on the way. He is coming here tonight. Dia sedang datang kemari, sedang melakukan perjalanan lah, seperti itu ibaratnya. Nah, oke, baik itu saja. Thank you very much. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata yang salah ucap. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.